Pagi ini kita membahas tentang kewaspadaan umat terhadap bahan komunis gaya baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu kata Allah berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu kita pernah Indonesia mengalami masa yang cukup kelam, masa yang cukup tragis, yaitu peristiwa yang monumental, yang sangat imoralitas dan ganas sekali, yaitu peristiwa Madiun 48 dan puncaknya peristiwa G30 SPKI, di mana malam 1 Oktober dari yang peristiwa G30 SPKI, ribuan kaum muslimin, ulamanya dan keluarganya dibantai dengan cara-cara yang sangat keji, sudah di luar ambang kemanusiaan. Kemudian malam 1 Oktober 6 jenderal dan 1 perwira disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab dan dimasukkan ke lubang buaya, ke sumur lubang buaya. Itulah peristiwa yang tragis. Tapi kembali Allah mengingatkan sejarah akan berulang. Kalau dulu gerakan komunis, sekarang KGB, komunis gaya baru. Jadi sejarah itu akan berulang, yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Itu yang harus kita seringkali ikra, baca realitas kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa promotornya, pencipta ideologi komunisme tingkat dunia? Ialah seorang Yahudi yang bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang sebenarnya Karl Marx dan Friedrich Engels ini mengambil teori setan yang dibawa oleh Charles Darwin, yang sudah masuk di Indonesia, bahkan sudah dimasukkan ke pemikiran-pemikiran kita dulu waktu masih SMP dan SMA sampai hari ini, yaitu Darwinisme. Manusia berasal dari kera. Padahal kita sebagai seorang muslim sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita terhipnotis oleh teori setan, Darwinisme. Sehingga akhirnya dari Charles Darwin ini muncul 3 tauhid internasional, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Dia munculkan teori-teori ilmiah yang palsu. Bahkan puncaknya diaplikasikan, dan itu kita saksikan hampir 74 tahun seluruh dunia ini pernah merah, diliputi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat sadis. Selama 74 tahun, mulai tahun 1917 sampai 1991.
Seluruh dunia diliputi oleh keganasan yang sangat biadab. Hampir 120 juta manusia dibunuh dalam waktu 74 tahun di 76 negara termasuk Indonesia. Jadi seluruh dunia ini pernah merah, pernah mengalami kehidupan yang brutal. Kita lihat yang mengaplikasikan teori komunisme ini adalah Leninisme. Lenin, bapak komunis Uni Soviet, sampai dia memberikan statement, manakala 3/4 penduduk dunia ini mati semuanya, yang penting 1/4-nya adalah komunis, ateis, anti Tuhan, anti agama. Dan Lenin menyatakan bahwa dirinya tidak gentar berjalan di atas 30 juta mayat-mayat manusia. Yang penting 1/4 penduduk dunia ini semuanya komunis dan ateis, anti Tuhan dan anti agama. Dan tahunya dilanjutkan lagi oleh Stalin, bapak komunis Uni Soviet. Kemudian yang lebih sadis lagi dilanjutkan oleh Mao Zedong di Cina. Hampir 50 juta rakyat Cina dibunuh demi ideologi komunisme. 50 juta, kurang lebih 50 juta dibunuh di Cina untuk melegalkan ideologi komunisme. Karena ideologi komunis itu haus darah. Tidak tahunya diteruskan lagi di kawasan Asia Tenggara, yaitu Pol Pot. Hampir 2,5 juta penduduk Kamboja, rakyat Kamboja dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab, sehingga sampai tengkorak-tengkorak kepala itu dibuat piramid-piramid sebagai kebanggaan Pol Pot mengeterapkan, mengaplikasikan ideologi komunis. Tidak tahunya sampai ke Indonesia. Sebenarnya diawali tahun 1926. Kemudian puncaknya itu pada masa Musso mendirikan, memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun tahun 48. Ribuan santri, ribuan kaum muslimin di Madiun, begitu juga para ulamanya dan keluarganya dibantai dengan cara yang sangat biadab. Bahkan di pabrik gula Rejoso Magetan itu ratusan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab, sampai genangan darah itu di pabrik gula Rejoso Magetan itu sampai setinggi mata kaki darahnya kaum muslimin. Bahkan juga 156 anggota TNI juga menjadi korban kebiadaban gerombolan Musso yang berambisi untuk mengaplikasikan ideologi komunis. Begitu juga di Wonogiri, kaum muslimin, ulamanya, bahkan para ulama disiksa dengan cara yang biadab, kemudian dibakar hidup-hidup di Wonogiri. Begitu juga mereka bergerak menuju pondok pesantren, yaitu Sabilul Muttaqin, Takran, Magetan. Ratusan kaum muslimin dibantai dengan cara yang biadab. Bahkan pimpinan pondok pesantren Sabilul Muttaqin, yaitu Kiai Haji Imam Mursyid Muttaqin, itu diseksa dengan cara biadab, dipenggal lehernya. Bahkan sampai hari ini, ketika saya diundang di Takran Magetan, sampai hari ini jenazahnya belum diketemukan. Itu dibuat sampai di Takran Magetan. Saya melihat sendiri, saya diundang di pondok pesantren di Takran Magetan. Itu dibuat monumen jenazah nomor 1 sampai 60 sampai 67. Itu masih terdeteksi siapa jenazah ini. Ditulis namanya lengkap.
Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak dikenali siapa jenazah ini, karena oleh orang-orang PKI wajahnya itu dirusak, dimutilasi, dicacah-cacah tubuhnya. Ini pernah terjadi di kawasan Takran, Magetan. Begitu juga di kawasan Tortomoyo. Ratusan kaum muslimin dibantai. Dan banyak kita lihat itu ulama-ulama itu setelah disiksa, dimasukkan ke sumur-sumur tua itu kepalanya dulu. Itu penyiksaan yang sangat biadab. Bahkan pondok pesantren Gontor, waktu itu ada Kiai Haji Muhammad Sahal, Allahumma yarham, Kiai Jalkasi, Allahumma yarham. Allah berikan basirah, ketajaman mata hati. Masya Allah, beliau dapat firasat ini akan ada serangan dari gerombolan PKI dari Madiun, sehingga akhirnya ratusan santri dievakuasi. Alhamdulillah, selamatlah ratusan santri dan beberapa kiai-kiai di pondok pesantren Gontor. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya pondok pesantren Gontor dihancurkan, dibakar. Inilah kejadian yang pernah terjadi di Jawa Timur. Belum lagi di Kanigoro, Blitar Selatan. Di kawasan Malang Selatan, bagaimana kaum muslimin dijadikan sasaran kebiadaban dari golongan komunis. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, beliau saat itu merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, ditali lehernya, kemudian ditali di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi sepanjang 10 kilo. Kemudian dia wafat, beliau wafat, langsung ditebas lehernya dengan pedang. Kemudian jenazahnya dilempar di Sungai Ngawi, di kawasan pedesaan Sungai Ngawi. Dan itu jenazahnya baru bisa dievakuasi, itu bulan November 1948 baru bisa dievakuasi. Ini yang pernah dialami oleh Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo. Jadi sangat biadab, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Detik-detik bergeraknya pasukan Cakrabilawa menembus gelap malam di Jakarta waktu itu, di bawah komando Letnan Kolonel Untung dan Sam Kamaruzaman. Dan otomatis itu semuanya sepengetahuan Ketua Komisi Sentral PKI, yaitu DN Aidit dan Sekjennya Nyoto. Ini bermula itu sebuah pertemuan di Sungai Angsa, Cina, antara Ketua Komisi Sentral PKI yaitu DN Aidit dengan Mao Zedong tanggal 4 Agustus 1965, yang waktu itu masih jaya-jayanya PKI di Indonesia. Dan waktu itu ada duet nasional. Bahkan PKI waktu itu benar-benar menjadikan Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila versi pribadi Soekarno, dijadikan sebagai pijakan dalam rangka petualangan politik yang dilakukan oleh PKI waktu itu, Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh DN Aidit. Sehingga waktu itu terjadi duet nasional Soekarno dan DN Aidit. Pertanyaan kita, di mana Bung Hatta? Bung Hatta mufarokoh. Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena tidak mau menerima ideologi komunisme yang waktu itu ideologi baru yang diciptakan oleh Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Kira-kira sejarah berulang dan kalau dulu Nasakom jilid 1, sekarang Nasakom jilid 2. Kalau dulu bapaknya, sekarang anaknya. Sejarah berulang. Allah sudah ngasih kabar, ikra, 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 baca, baca, baca realitas kehidupan. Makanya kenapa kita disuruh ikra? Insya Allah kalau kita sudah bisa melihat realitas, Allah berikan furqan. Kalbu kita akan diberikan furqan oleh Allah. Kita bisa melihat ini semua realitas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa yang terjadi?
tanggal 4 Agustus 1965 di Sungai Angsa, Cina. Saat itu DNAID ragu menghadapi jenderal-jenderal angkatan darat. Akhirnya Mao Zedong berkata di hadapan DNAID, saya sudah membunuh lebih dari 200 jenderal angkatan darat Cina untuk melakukan revolusi kebudayaan tahun 1949. Inilah akhirnya nasihat dari Mao Zedong, memantapkan DNAID untuk melakukan pembersihan, pembunuhan terhadap Dewan Jenderal di bawah komando Dewan Revolusi pada saat itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah diawali pertama dengan peristiwa Madiun yang dikendalikan oleh Stalin, kemudian DNAID dikendalikan oleh Mao Zedong. Inilah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Makanya kenapa sekarang ini muncul statement, jangan sekali-kali mengungkap sejarah PKI. Kenapa? Jangan sekali-kali memutar film tentang PKI, sejarah tentang PKI. Kenapa sekarang bisa terjadi? Karena mereka sekarang sudah berkuasa. Sebagaimana yang diungkap oleh Profesor Salim Said, sekarang ini kader-kader komunis di Indonesia sudah banyak yang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi staf menteri, pejabat tinggi. Bahkan 200 lebih kader-kader komunis di Indonesia sudah menguasai DPR RI, DPD, DPR RI kabupaten kota, sudah mereka kuasai. Bahkan mereka sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dengan menggunakan kekuasaan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Islam di Indonesia mayoritas buta politik. Kita jujur loh Pak, Bu, mayoritas 2014, 2019 kabeh umat Islam se-Indonesia mayoritas milih jenang abang. Betul? Ini kenapa itu bisa terjadi? Kalau umat Islam buta politik. Karena kita seringkali dijejali apa? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Benar? Kita sering dengar itu. Tujuannya apa? Kita terus dijejali. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Supaya umat Islam alergi terhadap politik, supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik, supaya umat Islam konsisten jadi Islam ritual, sholat, poso, zakat, haji, umroh, titik. Ini supaya umat Islam tidak lagi ngurusin negara dan bangsa ini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka bebas menggarong negara ini tanpa ada kendala. Kira-kira sukses tidak mereka? Sukses merusak negara ini sampai hari ini tanpa ada penghalang. Kenapa? Umat Islam sudah cuek terhadap politik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan warning dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Ayo kita melakukan taghyir, perubahan. Bagaimana? Jargonnya kita rubah. Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'da alaih. Ulama itu mulia, politik itu penting untuk ngatur negara dan bangsa. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum telah memberikan contoh konkret, contoh nyata
mengaplikasikan, mengamalkan as-siyasah as-syar'iyyah, politik Islam yang benar dan bersih. Supaya apa? Supaya dijadikan uswatun hasanah, contoh teladan. Kira-kira siap berubah? Takbir, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waspadai prahara September kelam. Sekarang bulan September, waspada. September ini bulan kelam di Indonesia. Sampai akhirnya peristiwa mulai 1926, 1948 Madiun, dan puncaknya G30 SPKI. PKI yang anti Tuhan, anti agama, melakukan kudeta berdarah di Indonesia. Sampai akhirnya puncaknya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Sehingga akhirnya ditetapkan satu regulasi aturan hukum, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. PKI Partai Komunis Indonesia dibubarkan di seluruh wilayah Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Nah, pertanyaannya, kenapa komunis gaya baru sekarang bisa bangkit lagi? Nah, jawabannya tadi kan di mukadimah tadi sudah saya sampaikan, surah Al-Fat ayat 23, sejarah berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Coba kita lihat Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun, memberikan warning, hati-hati Indonesia terhadap imperialisme kuning. Imperialisme kuning itu kalau di Indonesia disebut oligarki. Itu bahasanya rada keren, Pak, oligarki. Padahal yang sebenarnya itu oligarki itu ya Cina, Cina. Hati-hati, ini Jepang yang pernah jajah kita mengingatkan, wahai Indonesia, hati-hatilah terhadap imperialisme kuning, imperialisme Cina, hati-hati. Cuma di Indonesia bahasanya rada keren sehingga orang awam nggak ngerti, Mak. Opo oligarki? Ya Cina gitu loh. Dengan apa strateginya? Cina berambisi dengan program mengglobal, yaitu One Belt One Road. Ini sebagai alat baru penjajahan Cina terhadap hampir 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Mereka berambisi, Cina yang sebagai negara adidaya baru setelah Amerika, mereka ingin membangun jalur sutra modern yang melibatkan 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Ternyata satu-satunya negara yang menolak imperialisme Cina cuma satu di kawasan ASEAN. Mana, Pak? Malaysia. Yang waktu itu dipimpin oleh seorang kakek tua yang umurnya 93 tahun, Dr. Mahathir Mohamad. Apa kebijakan beliau? Setelah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, beliau mengeluarkan policy kebijakan, tolong hancurkan jalan-jalan tol yang sudah dibangun oleh Cina itu, hancurkan dan bawa kembali ke Cina. Perjanjian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia yang dulu batal demi hukum karena itu tidak sesuai dengan konstitusi Malaysia. Akhirnya Cina hengkang dari Malaysia dan Malaysia berhasil melakukan perlawanan terhadap oligarki dan imperialisme Cina. Sementara Indonesia sikapnya tegas, apa? Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Monggo pinara sekecaaken dalam damelaken kopi. Itulah Indonesia sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia kas negara kosong. Yang banyak adalah uang hutang. Sehingga akhirnya kalau dulu penjajahan itu lewat privatisasi, sekarang berubah.
alat penjajahan baru imperialisme Cina, yaitu lewat investasi. Napa Bu? Nek teng kampung-kampung niku Bang Titil. Bang Titil ngutangi. Jadi Cina sebagai negara adidaya menjajah Indonesia lewat cara model Bang Titil. Itulah karena bahasa mudahnya seperti itu. Investasi. Kalau dulu privatisasi, bahasanya keren Pak. Investasi. Jadi sekarang penjajahan tanpa militer, penjajahan tanpa serangan militer, cukup dengan fulus. Berapa? Tahap pertama, Cina memberikan bantuan hutang untuk Indonesia 647 triliun. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada istilah Cina itu freelance, makan siang gratis, tidak ada. Ngasih hutang ya ada take and give, ada syarat. Apa syaratnya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah kebangkitan Cina Tiongkok. Dia pakai geostrategi peaceful rise. Jadi lewat pendekatan ekonomi, perdagangan, bantuan, investasi, dan puncaknya ada goyah apa? Tujuan politik untuk mencengkeram Indonesia. Dan dia pakai strategi diplomasi senyum dan ofensif cantik sekali. Dan tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah strategi Cina yang baru untuk mencengkeram Indonesia. Ada sebuah istilah yaitu one country two system untuk menghipnotis Indonesia, yaitu satu negara dua sistem, elaborasi antara sosialisme, komunisme, dan kapitalisme, sekularisme. Inilah yang dilakukan Cina untuk menghipnotis Indonesia. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Cina berhasil. Sejarah telah membuktikan. Coba kita lihat bagaimana sebuah grafik yang sekarang ini United Front Cina benar-benar dikendalikan oleh Xi Jinping dengan piranti kekuasaannya sangat luar biasa. Kalau dulu kita diingatkan, ini sejarah, jangan sampai kita lupakan. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Tahun 1955, Cina pernah membantu Indonesia. Makanya pada saat itu poros Jakarta Peking. Sejarah sekarang berubah. Cuma warna dan kualitasnya yang berbeda. Kalau dulu Jakarta Peking, sekarang Jakarta Beijing. Benar? Nah, itu. Sejarah berulang. Kalau dulu Bapak Ibu lihat grafiknya, bantuan Cina seperti itu, kecil sekali. Sekarang sejak 2014 sampai 2020 sampai 2020 itu, ya Allah, besar ribuan triliun. Indonesia dijebak dengan hutang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah wujud peringatan Allah dalam surah An-Nahl ayat 112 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Itu kalau di Indonesia apa Pak? Gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo, ditambahi ya kan gitu biasanya. Gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo, itu Indonesia. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'umillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Apa? Dia tanggalkan agama. Padahal the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, sampai dalam konstitusi Indonesia itu yang setiap hari Senin dibaca, baik di instansi maupun lembaga pendidikan, itu Piagam Jakarta yang sejak 14 Agustus itu dirubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dibaca, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya landasan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah tauhid. Tapi sekarang
Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Dia berubah kiblat. Dia pinggirkan agama. Sehingga akhirnya dia terhipnotis oleh negara ateis komunis, yaitu Cina. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong setelah bertemu dengan titik-titik, sudah jelas titik-titik itu? Kan ada fotonya ini. Setelah bertemu dengan titik-titik, Mukidi. Nah, Cina, wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 datang ke auditorium Visip Universitas Indonesia menyampaikan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina sebesar 647 triliun. Syarat yang pertama, Indonesia wajib menjadi negara sekuler. Dengan muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina, artinya pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Apa itu maknanya? Artinya Indonesia wajib, syarat pertama, pinggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nyata? Terasa kira-kira? Terasa lah? Bu, terasa? Nyata. Inilah yang terjadi.